Nah, tadi anak-anak sudah berdoa belum sebelum ke kelas di Padmasana? Sudah sembahyang ya? Sudah, oke. Sekarang sebelum belajar coba mau ajak anak-anak nyanyi. Suara yang keras ya, siap? Si kecil. Lagu apa ini? Garuda Pancasila, betul. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, anakku lalu, ayo proklamasi, lima kamu, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, hebat ya. Sekarang kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Nah, menyanyikan lagu Garuda Pancasila kita sudah tadi ya? Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang Bu Guru mau nanya, masih ingat nggak kemarin anak-anak belajar apa? Kita belajar apa? Apa? Ayo coba angkat tangannya. Reza? Ciri-ciri makhluk hidup apa lagi, Suci? Iya, menjaga lagi? Oke, udah ya, berarti masih ingat. Sekarang Ibu Guru mau nanya, anak-anak biasanya jam istirahat itu ngapain ya? Ayo. Bermain. Bermain lagi. Makan. Bermain. Makan. Belanja lagi. Nah, biasanya setelah bermain, apa yang anak-anak lakukan ya sebelum makan? Berdoa. Berdoa lagi. Mencuci tangan. Mencuci tangan lagi. Apa yuk? Minum air lagi. Sudah? Nah, sekarang coba kita lihat ya di sini. Nah, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 6 orang. Nah, kebetulan karena tempat duduknya sudah berkelompok, anak-anak langsung membentuk kelompok dengan teman yang sederet tempat duduknya. Ya. Oke, selanjutnya coba perhatikan gambar berseri berikut. Nah, coba perhatikan gambar. Gambar 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar di sana. Kira-kira gambar 1 itu orang ngapain ya? Bermain. Alisa? Bermain. Yang kedua, cara kita lihat yang ini. Ayo, yang ini gambar apa ya? Suci? Oke, ada yang mau cuci tangan, ada yang mau mengambil cookies tapi nggak cuci tangan. Yang ketiga ini apa? Ayo, siapa yang bisa? Alisa. Makan cookies. Lagi yang keempat? Dinda. Menjenguk temannya yang sakit. Oke, nah sekarang kalian kan sudah dibentuk kelompok. Sekarang coba perhatikan gambar di papan. Silahkan kalian menuliskan cerita berdasarkan gambar berseri di tayangan slide-nya. Coba gambar 1, silakan tulisnya di buku tulis. Nah, gambar 1 itu gambar apa? Gambar 2, 3, dan 4. Sudah? Ada masalah? Sudah? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai?
Edo sedang bermain pasir. Kedua, siapa tuh yang namanya cuci tangan ya? Benny mencuci tangan, sedangkan Edo langsung mengambil cookies tanpa mencuci tangan. Gambar 3. Mereka bertiga ngapain itu? Makan cookies bersama-sama. Yang keempat, Edo sakit ya. Udin dan Benny menjenguk Edo sakit. Kira-kira kenapa Edo bisa sakit ya? Astawa apa? Gara-gara tidak mencuci tangan. Apalagi kenapa sih Edo sakit? Gara-gara tidak mencuci tangan sebelum makan. Lili, karena kebanyakan makan cookies. Waduh, banyak dia makan cookies ya. Oke, sekarang coba kita lihat sama-sama. Nah, aturan sebelum makan. Barangkali Edo tidak melakukan aturan sebelum makan, makanya dia sakit ya. Coba kalian perhatikan. Makanan ya, gambar ini coba lihat sama-sama. Apa ya gambarnya artinya? Makanannya ditutup. Kemudian gambar 2 apa? Cuci tangan. Kemudian Berdoa. nah, Edo sakit gara-gara dia tidak mencuci tangan sebelum makan ya. Tadi dia bermain tanah ya. Dia bermain tanah atau pasir, tapi dia sebelum makan tidak mencuci tangan. Makanya dia sakit perut ya, dijenguk oleh teman-temannya. Nah, sekarang di sini ada aturan sebelum makan. Aturan itu apa ya? Aturan adalah segala yang harus ditaati dan dijalankan. Ya, aturan sebelum makan itu adalah segala sesuatu yang harus ditaati dan dijalankan sebelum makan. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks cerita aturan sebelum makan halaman 40. Nah, coba diskusikan bersama-sama dengan teman-teman kalian. Silakan dibaca dan didiskusikan. Baca. Oke, sekarang Ibu mau nanya, apa saja hal-hal yang dilakukan sebelum makan? Ayo, kita mau. Ready? Mencuci tangan sebelum makan. Mari. Berdoa sebelum makan. Lagi, siapa lagi ya? Yang lagi Indira. Minta sebelum makan. Risa? Menjaga makanan agar tetap bersih. Menjaga makanan agar tetap bersih. Oke, sekarang silahkan kalian diskusikan kembali bersama kelompok kalian. Berdasarkan teks cerita aturan sebelum makan yang sudah kalian baca, coba tuliskan kebiasaan baik apa yang sudah kalian lakukan sebelum makan. Ya, nanti tulis pada buku latihan. Silakan nanti kalian presentasikan kembali ke depan kelas ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Oke, sekarang kita presentasikan ke depan ya. Silakan perwakilan kelompoknya masing-masing satu orang maju ke depan. Kelompoknya, tadi kan mulai dari sini. Sekarang kita mulai dari sini. Siapa yang mau maju? Henry ya.
Pancasila. Pertama, Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian kita juga harus bersyukur atas makanan yang kita makan. Kita harus bersyukur atas makanan yang kita makan ya. Tuhan memberikan kita banyak makanan, makanan yang sehat dan bergizi. Ya, salah satu contohnya adalah apa ini? Susu sapi. Salah satu makanan yang sehat adalah susu sapi. Ya, susu sapi itu baik untuk kesehatan. Nah, beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kotak kemasan. Ya, untuk mempermudahkan kita mengkonsumsi susu ya. Nah, sekarang Ibu punya tabel. Nah, coba perhatikan tabel di depan. Coba semuanya perhatikan tabel di depan. Sebelumnya Ibu mau ngecek kalian masih semangat apa? Tepuk semangat. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan oleh beberapa perusahaan. Ada perusahaan A sampai E dan jumlah produksi susunya masing-masingnya. Perusahaan A produksinya 1.200 kotak. Perusahaan B berapa itu? 3.000 kotak. Perusahaan C ayo. 800. Perusahaan D 3.250 kotak. Perusahaan E berapa ya? 2.200 kotak. Oke, sekarang Ibu mau nanya dari tabel yang ada di papan, manakah perusahaan yang memproduksi susunya paling sedikit? Ready? Paling sedikit yang mana? Perusahaan apa? A. Bagus. Sekarang Ibu mau nanya, perusahaan manakah yang memproduksi susunya paling banyak? Perusahaan mana primanya? Perusahaan C. Bagus sekali ya. Oke. Sekarang Ibu mau nanya lagi. Berapakah jumlahnya produksi susu perusahaan A dan perusahaan D dalam satu bulan? Ayo, ada yang bisa memecahkan masalahnya? Nah, caranya yaitu dengan penjumlahan susun. Pintar. Coba tulis di papan ya. 1.200 ditambah 3.250. Nah, dipecahkan dengan apa ini caranya? Hitung susun ya. 0 tambah 0 berapa? 0 tambah 5? 5. Nah, 2 tambah 2? 4. 1 tambah 3? 4. Oke, berapa jadinya perusahaan A dan D memproduksi susu dalam satu bulan? 450. Oke, sudah bisa ya menggunakan hitung susun? Sudah. Oke, sekarang akan Ibu bagikan lembar kerja kelompok ya. Nah, silakan anak-anak selesaikan lagi dengan temannya satu kelompok. Silakan dibacakan dengan cara hitung susu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Masih ada yang belum ya? Kita tunggu sebentar. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya. Sekarang kita bahas sama-sama
Bagaimana